Barabas FM Pekanbaru. Tapi sesungguhnya tupoksi dari Ombudsman ini sendiri mungkin bisa dijelaskan secara gamblang oleh Bang Denny, Pak Dasuki, silakan. Yang disebut namanya dulu, Mbak. Boleh deh, silakan. Perintah senior jadinya kan. Iya. Ya, jadi mitra kota mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa Ombudsman adalah kita lembaga negara yang didirikan dengan Undang-Undang 37 tahun 2008, Mbak. Nah, kita diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik oleh siapa? Yaitu oleh pemerintah, oleh BUMN, BUMD, BHMN, swasta dan perorangan pun yang menerima APBD, APBN, baik sebagian maupun seluruhnya, itu masuk kewenangan yang kita awasi. Nah, yang kita awasi ini kan sangat luas sekali terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan ya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut hak hidup orang banyak, jadi seperti pendidikan, kesehatan, kepegawaian dan sebagainya, itu masuk di kewenangan kita. Nah, untuk di Riau sendiri, kita Ombudsman sudah ada sejak tahun 2012 yang lalu, di Oktober ini Bang ya, ulang tahun kita di 2012 ini. Sampai hari ini kita masih terus melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh negara kepada kita. Baiklah, jadi kata kuncinya pelayanan publik ya. Iya. Apapun yang berhubungan dengan pelayanan publik, entah itu swasta ataupun pemerintah, itu bisa menjadi kewenangan Ombudsman untuk Anda laporkan ketika ada maladministrasi ataupun keluhan dan kritikan. Nah, tapi untuk Ombudsman ini sendiri, apakah ada kategori siapa yang kemudian boleh melapor, lalu case-case apa atau permasalahan seperti apa, itu ada verifikasinya juga nggak sih, Bang Denny, Bang Dasuki? Ya, kalau kita di bagian penerimaan laporan, tentu kita punya panduan untuk menerima laporan. Jadi kita ada verifikasi itu secara formal, secara material. Nah, apa secara formalnya? Ya, pertama jelas dia punya identitas diri, dia adalah warga negara Indonesia atau dia penduduk. Jadi boleh warga asing yang memiliki izin tinggal menetap di Indonesia, itu juga adalah subjek yang boleh melapor ke Ombudsman. Kemudian dia ada kronologis peristiwa yang dia sampaikan menyangkut dengan pelayanan publik, dugaan-dugaan maladministrasi yang mungkin dia alami yang bisa disampaikan. Nah, itu secara formilnya. Nah, kalau materialnya mungkin ya seperti laporan ini belum kadaluarsa 2 tahun. Jadi kita tidak bisa menerima laporan yang sudah melebihi 2 tahun. Kemudian secara material kita juga tidak bisa masuk ke wilayah yang perkaranya telah atau sedang masuk ke ranah pengadilan. Nah, itu juga tidak masuk kewenangan kami. Nah, selain itu mengenai pelayanan publik, itu boleh dilaporkan kepada Ombudsman. Oke, baik. Jadi kalau misalnya turis asing yang baru datang gitu ya, misal berwisata gitu, merasa ada pelayanan publik yang kurang bagus di daerah kita, itu nggak bisa dilapor ke Ombudsman ya? Karena konsepnya adalah warga negara atau penduduk gitu ya. Oke, baiklah. Tapi untuk kita bisa ketahui bersama nih kan, mungkin ada mitra kota yang masih bingung ya, sebenarnya laporan-laporan yang seperti apa, case-case seperti apa. Nah, tren dari laporan yang masuk ke Ombudsman sendiri ini beberapa bulan mungkin ya skupnya Bang Denny ya, atau sepanjang tahun 2020 kemarin, itu apa sih yang tertinggi gitu dari masyarakat? Ya, kalau sejak 2012 hingga sekarang itu sudah lebih 1.500 lebih laporan yang masuk yang kita tangani. Apa itu laporan? Tersisa sekitar 47 laporan lah yang masih aktif, yang masih kita tangani saat ini. Selebihnya sudah close. Nah, tren itu memang tidak sama ya, tergantung beberapa. Kalau hitungan tahunan ya mungkin pendidikan, kemudian kesehatan, Anminduk, kepolisian dan pertanahan, paling tidak itu 5 itu selalulah menjadi tren top tiap 5 gitu top ya. 5-nya. Tapi kadang ada beberapa momen-momen dalam setahun itu yang trennya juga meningkat. Misalnya kayak momennya lagi PPDB misalnya. Di bulan Mei Juni itu pendidikan akan jauh melompat. Tapi nanti mungkin ya sekitar September atau Oktober itu udah mulai menurun tren pendidikan. Atau misalnya kayak momen serang lagi CPNS, nah kepegawaian, nah itu tiba-tiba tuh melonjak itu laporan tentang kepegawaiannya. Tapi nanti kalau tidak ada momennya ya mungkin ya hal-hal yang terlalu umum lah yang mungkin dilaporkan gitu. Tentang COVID-19, kita mengalami pandemi 2 tahun ini, seperti apa laporan-laporan tentang pandemi ini? Termasuk banyak kalau masalah ini ya, mungkin ya seperti masalah ini pengadaan vaksin yang untuk masyarakat, kekurangan vaksinnya, kemudian terkait dengan di rumah sakit
baik mulai dari penanganannya sampai dengan proses pemulasarannya, yang maaf, mungkin pasien meninggal karena COVID, yang ternyata mungkin setelah keluar hasil swabnya ternyata negatif misalnya, itu juga masuk di. Kalau pendidikan mungkin trennya selama COVID ini agak menurun, karena mungkin konteksnya daring ya, walaupun ada 1-2 misalnya kayak masih ada kita temui pengadaan baju misalnya, atau penjualan LKS itu masih ada yang masih ini ada, laporan walaupun LKS hanya 1-2 lah, tidak sekencang seperti 2 tahun lalu mungkin kondisinya. Mungkin ketutup karena pandemi ini ya. Karena pandemi. Apalagi juga online, jadi banyak yang enggak sekolah gitu mungkin. Tahu-tahu lulus kan. Nggak butuh baju seragam mungkin. Nah, baju seragamnya cuma butuh Pak. Kalau misalnya ini kan Zoom di atasnya tetap pakai seragam, di bawahnya nggak tahu. Baik, tapi sampai ketika laporan masuk gitu ya Pak Denny, Pak Dasuki, lalu penyelesaian kita dari Ombudsman ini sampai sejauh mana? Maksudnya apa yang kemudian kita lakukan dengan kasus-kasus atau laporan-laporan tersebut dari masyarakat gitu? Mungkin bisa dijelaskan step by stepnya gitu. Baik, yang jelas tadi disampaikan oleh sahabat saya Pak Denny bahwa proses awalnya itu ada di PVL ya, penerimaan dan verifikasi laporan yang kemudian nanti akan diplenokan di tingkat perwakilan bersama dengan kepala perwakilan dan asisten lainnya. Apakah laporan yang disampaikan melalui PVL ini menjadi kewenangan ombudsman atau tidak, dan pada saat pleno itu ketika ditetapkan menjadi kewenangan, kemudian laporan itu dilimpahkan ke kami gitu, atau diserahkan ke kami di unit pemeriksaan laporan. Nah, tahap pertama tentunya kita akan membuat surat dimulainya pemeriksaan, diberitahu kepada pelapor bahwa laporan ini bisa ditindaklanjuti. Pelapor pun diberitahu kita sudah mulai memeriksa nih. Iya, sudah mulai memeriksa melalui surat resmi kepada pelapor. Kemudian tentu kita juga harus mempelajari dokumen-dokumen yang ada, walaupun di PVL atau di penerimaan verifikasi laporan sudah diverifikasi, di Riksa juga akan dibedah kembali, yang itu kami buat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dokumen. Ya. Baik. Baru setelah itu kita melakukan tindak lanjut seperti klarifikasi tertulis atau klarifikasi langsung, atau mungkin bahkan diundang langsung dua-duanya untuk dilakukan konsiliasi atau mediasi. Pelapor itu dan terlapor tergantung asisten pemeriksa memilih tahapan itu. Nah, kita juga bisa melakukan klarifikasi kedua atau lanjutan, misalnya ketika terlapor kemudian tidak menjawab klarifikasi kita, atau klarifikasinya merasa kurang, kita harus menindaklanjutinya seperti itu. Nah, disitulah kita akan memulai apakah ini terjadi atau menganalisa apakah ini terjadi maladministrasi atau tidak. Tapi kebanyakan dari kita memang laporan kita belum sampai kepada rekomendasi, ya, masih dalam tahap pemeriksaan, dalam tahap klarifikasi biasanya juga sudah bisa selesai, bahkan sampai tingkat pertemuan atau konsiliasi atau mediasi juga udah bisa selesai. Itu kebanyakan laporan kita. Selesai ini maksudnya kategorinya ada win-win solution dari kedua belah pihak, terlapor dan pelapor gitu ya, maksudnya selesai tadi. Ada yang ditindaklanjuti oleh terlapor, ada juga yang diselesaikan dengan lewat win-win solution atau mediasi. Gitu. Jadi kalau misalnya si pelapor belum merasa puas gitu, ini akan terus kita selidiki. Kita periksa pemeriksaan, gitu. Ya. Baiklah. Nah, kalau misalnya ada pelapor gitu yang kemudian tidak terbukti bahwa laporannya ini benar-benar terjadi gitu, tidak bisa dibuktikan dari pemeriksaan kita, tadi sudah ada di verifikasi terus pemeriksaan, terus si pelapor yang terlapor sendiri juga menangkis itu, nah ada impactnya nggak sih buat si pelapor, mungkin karena laporannya nggak valid atau palsu mungkin kayak gitu-gitu, Pak Dasuki? Biasanya ini ya, setiap kali kita menindaklanjuti laporan, apalagi pertemuan dengan terlapor, itu kita akan sampaikan bahwa posisi pelapor ini kita anggap sebagai sesuatu hal yang baik.
Dan kita perlu lakukan edukasi itu kepada terlapor, karena apabila tidak kita sampaikan itu pasti akan ada anggapan yang kurang baik terhadap pelapor gitu ya. Iya. Benar, padahal ya melapor itu kan baik sebenarnya. Ya. Melapor itu kalau baik, ya. Istilah kami ya seperti konsultan gratis lah ke kami, bahwa ada yang menyampaikan kelemahan kita. Kalaupun setelah itu menjadi laporan kemudian kita periksa dan ternyata tidak ada maladministrasi, kita juga harus berani jujur bahwa ini tidak ada maladministrasi dan kita akan sampaikan kepada pelapor. Kalau misalnya pelapor juga tidak puas, ada kanal kita untuk mengadukan ini kepada QE ya di Ombudsman Pusat. Silakan disampaikan ke Ombudsman Pusat bahwa dia tidak puas atau tidak merasa tidak pemeriksaan kami tidak sesuai misalnya, silahkan dilaporkan ke Ombudsman RI di Jakarta melalui QE-nya ya. Gitu. Dan nanti kami biasanya akan juga diperiksa oleh teman-teman di Ombudsman Pusat. Itu mereka harus ke Ombudsman Pusat atau bisa melalui daring juga itu? Bisa. Oh, oke. Karena kan yang terjadi kita tahu lah pemberitaan akhir-akhir ini bahkan ketika sudah ada undang-undang ITE beberapa tahun terakhir, posisi pelapor ini menjadi sesuatu yang simalakama gitu. Ketika dia melapor dan terlapor merasa tidak senang, kemudian dilaporkan balik. Nah, hal-hal kayak gini kan membuat mitra kota kita atau masyarakat kita kan jadi takut. Aduh, kalau ngelapor nanti malah saya yang kena gitu, disangkakan undang-undang ITE apa segala macam. Nah, Ombudsman sendiri untuk mengatakan ini kepada pelapor bahwa ini baik-baik saja untuk Anda melapor, apa gitu jaminannya? Ya, jelas negara kan sudah menjamin nih bahwa bahkan negara pun sudah menyiapkan kanal pengaduan. Jadi ada SP4N kan, sistem pelaporan pelayanan publik secara nasional melalui aplikasi namanya Lapor. Lapor itu layanan aspirasi pengaduan online rakyat kalau nggak salah saya singkatannya. Lapor. Melalui website bisa, melalui SMS bisa, aplikasi semua sudah tersedia. Nah, artinya negara memang menyediakan ruang kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna layanan publik itu untuk menyampaikan keluhannya gitu. Nah, mengapa begitu? Karena kalau kita kaji lagi ke atas, penyelenggara negara ini, maaf mungkin ASN, itu kan sudah diatur tugasnya. Tugas ASN itu kan ada 3 kan. Pertama dia pembuat kebijakan publik, yang kedua dia pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kan ada 3 tugas ASN. Jadi mau tidak mau, ketika diberi tugas pokok sebagai pelaksana pelayanan publik, ya mau tidak mau ya penyelenggara negara wajiblah untuk menerima pengaduan dari penggunanya gitu kan. Yang adalah publik. Yang adalah publik gitu kan. Nah, makanya saya pikir tidak salah ketika masyarakat itu menyampaikan keluhannya kepada penyelenggara. Nah, kita kan tidak juga mungkin bisa memuaskan segala pihak kan. Makanya mau tidak mau ketika ada kritikan, ada pengaduan yang tadi kata Pak Bang Dasuki tadi disampaikan di awal, baik sebenarnya gitu. Mengadu itu baik gitu. Karena pertama kita diberi ruang untuk mengevaluasi diri, untuk perbaikan, dan itu adalah bentuk adanya partisipasi masyarakat sebenarnya dengan memberikan pengaduan itu. Nah, terkait dengan status pengadu gitu, ataupun kalau bahasa kami pelapor di bahasa kami. Nah, memang Undang-Undang 37 tahun 2008 itu memberikan ruang juga kepada pelapor kami untuk dirahasiakan statusnya jika menurut kami itu bisa dirahasiakan, karena tidak mungkin semua laporan itu kita rahasiakan. Misalnya dia mengadu KTP-nya nggak siap-siap terus dirahasiakan, ya nggak siap-siap juga KTP nanti. Tapi misalnya harus tetap dipublish. Harus dipublish. Laporan, ya. Mungkin dia mengurus paspor di imigrasi, lalu ada pungli misalnya gitu kan, dirahasiakan, ya nggak siap-siap nanti. Nah, tapi kalau misalnya ada pungutan di satu kelompok, ya mungkin kayak satu kelas, satu sekolah itu kan korban banyak. Nah, mungkin kalau pelapor merasa perlu untuk dirinya dirahasiakan dan kami anggap status ini bisa menurut tim pemeriksa nanti ini kita rahasiakan, ya kita rahasiakan. Dan itu banyak juga status pelapor yang di tempat kita itu statusnya adalah pelapor yang dirahasiakan banyak. Baik, karena ini sesuai dengan pertanyaan Pak Sugeng yang sudah bergabung di line WhatsApp kita 0822-8504-6975. Pak Sugeng menanyakan adakah perlindungan untuk yang memberikan laporan? Mungkin tadi salah satunya yang sudah disampaikan Pak Denny ya. Kita akan jeda komersial sejenak. Mengawal nih pelayanan publik di masa pandemi. Nah, kalau kita lihat dari tupoksi Ombudsman sendiri yang disampaikan oleh Bang Denny dan Bang Dasuki bahwa Ombudsman terbuka seluas-luasnya ya untuk
bisa mengakomodasi laporan-laporan yang Anda terima. Tapi mitra kota kita juga perlu tahu nih, apa yang kemudian membuat mitra kota kita harus atau bahkan juga tertrigger nih untuk bisa mengawal pelayanan publik gitu. Kenapa laporan-laporan ini tuh begitu penting untuk kita sampaikan ke Ombudsman, dan apa impactnya mungkin bagi negara gitu ya, karena kita udah mau ke berapa sih? 76 tahun Republik Indonesia ya tahun depan gitu. Kita nembuk mana tadi hubungannya? Jadi kan pelayanan publik ini kan pasti adalah hal yang sangat penting gitu ya, karena sebagian besar pelayanan publik kan dilakukan oleh ASN yang tadi ya adalah abdi negara. Tapi sebelum menjawab pertanyaan saya ingin angkat dulu satu penelpon yang sudah hadir di call center kita. Halo Barabas, selamat pagi. Pagi Jess. Pagi Bang Yan. Kita sudah bersama Ombudsman RI nih Bang Yan. Silakan, ada yang ingin tanyakan. Memang nasib baik aku hari ini. Sekalian mau lapor ya kayaknya Bang. Aku kan baru buka radio langsung masuk, nyosor aja. Oh gitu, baiklah. Sambil menunggu Jesse buka ini aku tengok ombudsman. Wah mantap nih aku bilang gitu. Siap. Yang pertama, selamat pagi ombudsman. Bapak ya? Iya, ada Bang Denny dan Bang Dasuki narasumber Panggil Om saya. juga bisa. Panggil Om juga bisa. Selamat pagi Om. Iya. Iya lagi. Semoga sehat ya Om ya. Amin. Ombudsman. Iya gitu ya. Iya. Kami Bang Yan. Masyarakat Pekanbaru ini nggak semuanya tahu ombudsman itu apa kerjanya. Oke. Tadi saya dengar ada tentang pelayanan publik lah. Sekarang kalau ada pelayanan publik yang tidak menyenangkan bagi masyarakat, kami laporkan ke ombudsman gitu kan? Betul. Kami dia nggak tahu alamat ombudsman itu di mana, teleponnya berapa. Baik. Nah, ini nih fungsi talk show kita hari ini, Bang Yan. Untung ada Barabas. Saya sering melihat ombudsman dulu ada Ibu siapa tuh yang Azleni Agus. Iya. Ibu Azleni Agus, ombudsman. Tapi saya lihat terakhir dia tenggelam. Ombudsman. Itu yang saya agak sedikit tahu. Oh, ombudsman ini kerjanya menyoroti kinerja pemerintah. Tapi dia yang keras setelah itu tak ada lagi. Sepertinya tak ada lagi ombudsman tuh. Nah, ini baru muncul lagi ombudsman. Yes. Saya pun, ini kesempatan lah pikiran saya kan. Saya mau tanya ombudsman itu apakah seperti Ibu Azleni Agus itu vokalnya? Sekarang ini maksudnya kan. Karena kan sering kalau pokok sedikit tangkap sekarang kan. Ombudsman lah kalau gitu alat media kami untuk melapor. Iya. Nah, itu yang kami nggak tahu ombudsman gitu. Ya kan? Di mana kalau kami mau melapor kemana? Terus tunjukkan dong kerjanya kepada kami masyarakat Pekanbaru. Satu, yang kedua itu jalan yang aku bilang kemarin itu, yang runtuh itu, jalan Lobak yang sudah mulai dikerjakan kemarin. Wih, itu berkat laporan ke Barabas ya, dan juga laporan ke Ombudsman saya kira Barabas juga ada ya. Kalau saya bilang, bukan berkat Barabas, saya bilang itu berkat Barabas. Termasuk tetangga saya di Serikandi ini bilang, oh gini selama dia nggak tahu, saya lapor ke Barabas lapor ke sana gitu. Iya. Oke, mantap Barabas, bravo untuk Barabas. Terima kasih Ombudsman. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Yan. Silakan dijawab Bang Dasuki, Bang Denny. Apa kerja Ombudsman? Mungkin alamatnya dulu kali ya kita perjelas ya. Alamat lengkap dan kode pos ataupun nomor telepon silakan langsung di-share nih. Iya. Terima kasih mungkin untuk Bang Ya atas atensinya. Kita akui bahwa kita tidak terlalu segemerlap lembaga-lembaga lain. Mungkin banyak juga yang belum tahu terkait dengan tugas pokok fungsi kita. Nah, makanya ya inilah salah satu cara kami untuk mengenalkan diri dan tugas kami kepada masyarakat. Nah, untuk pengaduan ke Ombudsman kita membuka berbagai kanal pengaduan lah. Bisa melalui website di kantor pusat, website www.ombudsman.go.id /pengaduan. Kalau mau datang langsung, silakan datang ke kantor yang ada di seluruh perwakilan Indonesia. Nah, khusus di Pekanbaru, kita berada di Jalan Hang Tua, nomor 34, tepatnya di depan SD 51, di sebelah kantor lurah Sukamulya, di belakang SMA Handayani. Untung lembaga-lembaga negara semua disebut tuh, nggak ada iklan kan? Iya. Betul.
Atau kita boleh juga mengadukan melalui call center yang ada. Jadi kalau call center boleh ke 137, itu langsung ditangani oleh kantor pusat, nanti akan dilimpahkan ke kami. Atau kalau mau langsung ke perwakilan Riau boleh di 0761 888 100 atau WA 0811 95 33 737. Saya ulangi, call center 137 itu untuk Ombudsman Pusat, atau yang di perwakilan 0761 888 100, atau boleh melalui WA, telepon, telegram dan sebagainya di 0811 953 3737, atau juga melalui email di riau@ombudsman.go.id atau pengaduan.riau@ombudsman.go.id. Jadi kita membuka seluruh kanal pengaduan kepada masyarakat, boleh secara langsung melalui kantor kami datang, boleh juga melalui tadi nomor telepon, WA, ataupun akun-akun sosial media milik Ombudsman Riau. Baik. Begitu Mbak Jesi. Saya angkat dulu satu penelpon yang juga sudah hadir dan mungkin ingin bertanya juga. Halo Baraba, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Jenny. Silahkan Pak. Iya, silakan. Pak Tony. Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya. Ada Bang Denny, Bang Dasuki dari Ombudsman RI. Silakan. Ya, selamat pagi Bang Dasuki dan teman satunya lagi. Saya lagi di mobil ya. Oke. Jadi hanya 2 pertanyaan sih. Yang pertama soal waktu proses ya, karena ada beberapa pengaduan yang membutuhkan respon cepat. Seperti kalau dulu saya pernah melaporkan ke Ombudsman itu di tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru. Oke. Kebetulan anak saya mendaftar, jaraknya rumah itu di kakak neneknya, sudah tahun lebih, jaraknya itu kurang dari 1 kilometer dari salah satu SMA favorit lah begitu. Tetapi waktu itu karena prosesnya mereka diskut panitianya itu masih menerima terus, tidak langsung menyeleksi, sehingga anak saya tersingkir. Dan kemudian pada saat-saat terakhir memang tidak masuk, dan saya pindah ke jalur lain. Akhirnya dapat SMA swasta. Rupanya malam harinya malah masuk. Saya Ombudsman 2 hari sebelumnya, tapi responnya 1 bulan kemudian. Respon siapanya nih? Respon jawaban dari Ombudsmannya ya. Oke. Setelah laporan disampaikan. Oke. Bahwasanya laporan telah ditindaklanjuti, dan hasilnya tidak ditemukan apapun begitu kan. Walaupun belakangan kita tahu sendiri ada orang-orang yang masuk juga lewat jalur-jalur khusus ke sekolah. Satu, kedua, terkait dengan kekuatan eksekusi sebenarnya Mbak Yesi. Siap. Yang kemarin itu, kalau saya nggak salah, yang KPK itu ya ada hasil laporan orang-orang yang gagal TWK itu, tapi kan nggak dilakukan oleh si penyedia layanan begitu. Jadi ya percuma saja melapor gitu kan, kalau seandainya eksekusinya nggak ada juga gitu. Oke. Itu aja Mbak. Baik. Kita kawal pelayanan publik di masa pandemi ini, Mitra Kota, dengan kehadiran Ombudsman di tengah-tengah kita, dan tentunya dengan talk show kita hari ini juga sebagai reminder bahwa Ombudsman sudah dan akan terus ada di tengah-tengah Anda masyarakat untuk bisa Anda memberikan laporan terkait dengan keluhan atau bahkan pelayanan publik yang layanannya menurut Anda terjadi maladministrasi ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Tony, ketika sudah melapor, lalu butuh waktu proses berapa lama sehingga akhirnya laporan itu ditindaklanjuti, sehingga akhirnya kita merasa tidak sia-sia nih untuk sudah melapor ke Ombudsman. Bang Denny, Bang Dasuki, silakan. Iya, terkait dengan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, itu di Ombudsman ada satu laporan yang bisa kita, mekanisme penanganan laporan yang bisa kita lakukan secara cepat. Dalam istilah Ombudsman itu RCO, respon cepat Ombudsman. Ini biasanya berkaitan dengan nyawa, hak hidup manusia atau hak hidup warga negara, seperti itu. Misalnya terkait dengan kesehatan, dia tidak dilayani di rumah sakit, itu biasa kita lakukan dengan RCO, bahkan lewat telepon juga bisa kita lakukan itu. Terus kemudian CPNS sekarang
ini juga bisa kita lakukan RCO karena memang harus cepat kita tindak lanjuti ketika ada pengaduan dari masyarakat. Biasanya yang melapor ke kita itu dinyatakan tidak lulus misalnya gitu. Tapi sementara setelah pelapor cek, ini sebenarnya harus lulus, mestinya begitu. Nah, kemudian kita bisa langsung respon cepat, konfirmasi langsung menanyakan kepada terlapornya. Nah, seperti itu. Kalau memang ada kelalaian dari pelapor, biasanya itu bisa dimasukkan. Tapi kalau tidak, ternyata beserta dengan dokumen atau alasan-alasan yang diberikan terlapor, ya saya kira wajar kalau tidak lulus misalnya seperti itu. Terus kemudian juga masalah PPDB, penerimaan peserta didik baru ini juga biasanya kita lakukan dengan RCO ya. Mungkin terkait dengan laporan Pak Tony tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan mekanisme penerimaan siswa baru sekarang itu kan ada zonasi ya. Ini bisa jadi anaknya Pak Tony ini di luar zonasi, kalaupun masuk zonasi tapi kuotanya sudah terpenuhi. Misalnya ada 300 siswa yang harus diterima atau yang akan diterima lewat jalur zonasi ini, sementara anak Pak Tony misalnya begitu ya, itu di luar atau sudah melebihi kuota gitu ya, melebihi kuota walaupun di zonasi tersebut. Misalnya di zonasi itu udah lebih dari 300. Jadi semakin jauh dia semakin kemungkinan untuk masuk di situ kecil gitu ya. Terus kemudian tadi soal eksekusi ya, kekuatan eksekusi ini menyinggung soal KPK. Ya, Ombudsman sudah mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada KPK gitu ya. Terus kemudian KPK melakukan sanggahan dan setelah itu Ombudsman mengeluarkan rekomendasi ke Presiden. Nah, jadi sekarang menunggu keputusan Presiden seperti apa. Karena di tangan Presiden lah. Di tangan Presiden lah keputusan itu ditindaklanjuti atau tidak. Okay. Mungkin ada tambahan dari Pak. Berarti muara akhirnya Presiden ya untuk laporan yang disampaikan ke Ombudsman sendiri, Bang Denny, Bang Dasuki. Ya, jadi kalau di kita itu kan di perwakilan kita kewenangannya sampai kepada produk yang namanya LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, produk ini bersifat saran tindakan korektif yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang dilaporkan. Nah, ketika 30 hari menurut PO 26 kita tidak dilaksanakan LHP ini, maka ini akan ditangani oleh tim namanya resolusi monitoring. Nah, tim ini hanya ada di kantor pusat, tidak ada lagi di perwakilan. Nah, maka perwakilan melimpahkan laporan ini ke kantor pusat untuk ditangani oleh tim respon tadi. Nah, produk yang dikeluarkan oleh respon ini adalah namanya rekomendasi. Nah, itu dari yang tadi disampaikan oleh Bang Dasuki, Ombudsman sudah mengeluarkan rekomendasi dan kita mungkin tidak terlalu dalam isinya. Karena seperti yang di awal kita sampaikan bahwa informasi-informasi terkait dengan pelaporan, pengaduan itu kan banyak informasi yang dikecualikan di Ombudsman sehingga tidak mungkin terpublish dengan lengkap gitu kan. Dan kita pun juga tidak mengetahui sudah sejauh mana rekomendasi itu jelas sudah keluar setahu kita di tanggal 15 September ya. Dan masa waktunya itu 60 hari kalau di Undang-Undang 37 maupun Undang-Undang 25 ya. 60 hari. Kalau LHP 30 hari masa mengerjakannya, kalau rekomendasi 60 hari. Mungkin masih di tangan Bapak Presiden. Baiklah. Nah, tapi kalau tadi menyinggung kata Bang Yan mengenai eksekusi tadi ya. Nah, sejauh mana kemampuan eksekusi Ombudsman. Nah, Ombudsman ini kan bukan lembaga penegak hukum. Ini yang perlu dipertegas. Siap. Kita ini kan Magister of Influence lah. Kita ini lembaga yang ya berada pada posisi bagaimana penyelenggara itu mengerjakan apa-apa yang kita sarankan bukan karena perintah Ombudsman gitu, tapi karena itulah aturan yang adanya gitu. Tupoksinya begitu gitu. Jadi kami kan setiap kali melakukan pemeriksaan yang menjadi dasar hukum kami bekerja itu adalah SOP pertempuran yang ada di instansi yang dilaporkan. Jadi ya kami hanya meluruskan, Pak, menurut SOP-nya bahwa KTP ini 14 hari kerja harus selesai. Maka ya silakan Anda patuh dengan aturan Anda sendiri gitu. Jadi kita bukan lembaga yang memberikan membuat KTP. Ya, bukan lembaga yang membuat KTP. Bukan. ya enggak lah. Ya enggak. Bukan ya. Kita bukan yang memaksa, oh ini kalau nggak dibuat Anda akan dihukum dan sebagainya, bukan begitu. Kita bagaimana mendorong penyelenggara itu dia patuh, taat
bukan karena ada ketakutan, ada sanksi dan sebagainya gitu. Ada kepatuhan gitu yang muncul. Karena kan bentuk masyarakat yang beradab itu kan dia patuh dengan aturan yang telah dia buat sendiri sebenarnya kan. Nah, kami masuk ke wilayah itu. Makanya di dalam tim penerimaan laporan pun setiap pelapor yang datang ke ombudsman itu syarat yang kami haruskan adalah dia sudah melapor dulu kepada instansi yang dilaporkan. Oh, jadi tidak ujuk-ujuk datang ke ombudsman Tidak. sebelum instansi yang merasa dia dirugikan itu Iya. belum dia datangi Walaupun gitu. mungkin di Undang-Undang 25 tahun 2009 masyarakat boleh langsung melapor ke ombudsman, boleh gitu ya. Tapi kalau kita tetap menyarankan bahwa setiap masalah itu coba diselesaikan dulu di internal. Bahwa setiap penyelenggara negara menurut pasal 36 di Undang-Undang 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik itu wajib menyediakan sarana pengaduan di tempatnya masing-masing. Itu wajib. Jadi setiap instansi itu dia harus punya kanal pengaduan agar ya tidak melebar kemana-mana. Kalau dia melapornya ke ombudsman ya masih mending kan kita klarifikasi. Ya kalau nanti melapornya kemana-mana kan menjadi bias masalahnya kan. Melapornya ke Barabas gitu ya. Bagus sih sebenarnya kalau Bagus ya malah ya. Citizen journalism ya. Terima kasih bagi kalau begitu. Jadi diselesaikan dulu dengan instansi yang merasa kita rugikan ya Ya, sebagai pelapor. jadi laporan baru sudah ombudsman. secara langsung disampaikan kepada pihak terlapor, tetapi tak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, barulah dia melapor ke ombudsman. Oke, baik. Itu nanti ketika kita melapor ke ombudsman, mungkin ini juga yang ditanyakan Bang Yan tadi, apa aja yang mungkin kita bawa atau syarat-syarat ketika kita melapor gitu? Apakah hanya dengan cerita kita Ya. secara verbal, lalu ombudsman sudah bisa menindaklanjuti atau apa Bang Dedi, Bang Dasuki? Ya, kalau syarat melapor pertama jelas dia punya yang namanya identitas diri. Ketika dia adalah korban langsung, legal standingnya, maka dia cukup membawa fotokopi KTP-nya. Kalau dia adalah kuasa korban, maka dia wajib membawa surat kuasa. Kalau dia adalah lembaga, organisasi, maka dia wajib untuk membawa SK pengurusnya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat pecinta lingkungan melaporkan A gitu, maka dia kan kita anggap legal standingnya sebagai kelompok masyarakat. Jadi ada 3 legal standing pelapor di kita. Korban langsung, kuasa korban, dan lembaga ataupun kelompok. Kemudian dia membawa kronologis laporan. Kalau secara langsung berarti dia menceritakan kronologisnya. Nanti kita tim penerimaan akan membantu mengurutkan kronologis apa yang dia ceritakan. Dan yang terakhir ya dia punya bukti-bukti pendukung yang diperlukan terkait dengan laporan yang dia sampaikan tadi. Tapi bukti-bukti ini juga nggak wajib ya. Kalau Tidak nggak wajib. punya gitu Iya. misalnya nggak masalah juga. Baik. Terus dari semua laporan yang kemudian kita masukkan ini, apakah kita sebagai masyarakat juga bisa melihat nih, tadi juga disampaikan Bang Yan, apa dong kinerja ombudsman? Tunjukin dong biar kita masyarakat warga Pekanbaru tuh tahu gitu. Bahwa kami ombudsman bekerja gitu. ngapain aja gitu ya. Sekarang kan citizen kritis-kritis Oh, iya, ya. iya. Sampai presiden pun juga ditanyain ngapain aja sih Bapak gitu kan. Nah, silakan Bang Denny, Bang Dasuki. Ya, kalau informasinya mungkin kita ombudsman menurut undang-undang Ya. itu memiliki kewajiban menyampaikan laporannya setiap tahun kepada DPR, kepada presiden. Tapi yang kami laporkan ini terkait dengan perkembangan laporan, bahwa kami menerima sekian laporan, sekian yang sudah selesai dan sekian yang belum selesai. Hanya itu saja. Tidak sampai kepada substansi masalahnya apa, siapa pelapor, siapa terlapor, mungkin tidak sampai ke situ. Tapi kalau yang umum misalnya kayak yang terlapornya Pemprov Riau berapa sih? Terlapornya Pemda Siak berapa sih? Misalnya atau Pemda Kampar berapa? Itu kita sebutkan itu. Tapi kalau terkait dengan siapa pelapornya, apa substansi permasalahannya, ya itu mungkin tidak kita sebutkan. Kenapa tuh? Karena sudah ada undang-undang yang tidak boleh Ya, menyebutkan pertama memang aturan kita ada di PO kita terkait dengan informasi yang mana yang dipublis, mana informasi yang dikecualikan, mana informasi yang rahasia yang tidak mungkin bisa kami sebutkan karena ini kan menyangkut dengan hak-hak pribadi orang yang sedang bersengketa kan. Begitu mungkin. Baiklah. Kecuali Apa tuh, itu Bang? dipublis sendiri oleh pelapor. Ya, kecuali oleh pelapor. Tapi kita tidak boleh itu menyampaikan kepada publik karena memang ini menjadi informasi yang dikecualikan di kita. Tapi kalau pelapor sendiri yang menyampaikan di media, kita nggak bisa. Makanya mungkin teman-teman mitra kota sangat jarang sekali mendengar berita misalnya ombudsman sedang memeriksa A. Itu nggak pernah muncul itu Mbak beritanya Mbak. Jangan di berita, di sosmed kami pun nggak kami publis itu kalau kami sedang meriksa orang. Jadi orang nggak akan tahu kami ini lagi ngapain, dia tidak akan tahu karena memang tidak pernah kita publikasikan ketika masih dalam tahapan pemeriksaan. Bahkan ketika selesai
proses pemeriksaan ini oleh teman-teman tim pemeriksa sudah keluar LHP. LHP itu pun kita beri kodifikasi, klasifikasi terbatas. Sehingga yang tahu hanya yang terlapor dan atasnya saja. Itu pun belum dipublish gitu. Nah, kita pengen ya kadang ada marwah yang harus kita jaga. Marwah pelapor, marwah terlapor. Kadang mungkin ketika marwah terganggu, akhirnya saran yang kami lakukan kadang jadi malah makin tidak ingin dikerjakan. Tapi karena tadi pendekatan kita adalah konsiliasi, mediasi dengan cara-cara yang persuasif, kalau bahasa kami namanya propartif, progresif dan partisipatif. Mungkin ya dengan cara-cara itu pihak-pihak yang dilaporkan, yang melaporkan maupun pihak-pihak yang terkait ada kepatuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kesepakatan bersama tadi. Makanya tidak mungkin terpublish semua hal yang sedang kita periksa gitu. Dan penyelesaian laporan yang kita lakukan juga kebanyakan ini ya Pendekatan secara persuasif. Tidak seperti institusi lain yang jelas gitu ada dasar hukumnya ini tindak pidana atau tindak jadi tidak seperti itu kerja ombudsman. Masyarakat harus tahu persis. Jadi mahkotanya kami itu adalah konsiliasi dan mediasi. Karena kalau seandainya kami juga sama seperti penegak hukum, ya ngapain ombudsman ada begitu ya. Akan bersinggungan. Iya, akan bersinggungan. Makanya cara kami menyelesaikan pengaduan ini berbeda mungkin dengan teman-teman di penegak hukum. Makanya tadi disampaikan bahwa pendekatan persuasif ya itu selalu kita kedepankan karena memang ini harapan kita adalah laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh terlapornya ketika memang itu ada maladministrasi. Kadang untuk menyentuh hati mereka untuk menjalankan atau melaksanakan kewajibannya yang sebenarnya dia juga sudah salah gitu. Tidak perlu kita publis. Tidak perlu kita hukum dan lain sebagainya, tapi dengan pendekatan-pendekatan itu biasanya dia malah lebih senang untuk menjalankan apa yang harus mereka jalankan. Seperti itu. Ya. Baiklah. Satu pertanyaan Pak Denny, Pak Dasuki ada dari Pak Andi. Saya sering dengar berita ombudsman terima laporan soal penerimaan siswa baru, tapi kenapa kisru masalah penerimaan siswa baru ini terus terjadi, terutama di SMA favorit, terus terjadi setiap tahun. Ini berat jawabannya. Kita sebenarnya kalau terkait dengan PPDB itu hulu hilirnya panjang sebenarnya, dan kita tahun 2017 sudah pernah mengeluarkan kajian terkait dengan penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA Seriau dengan objeknya adalah SMA SMK negeri yang ada di Pekanbaru. Sudah lengkap. Kajian kita sangat rinci sekali mulai dari penerimaannya sampai dengan endingnya ke masalah komitenya, masalah baju, masalah SPP dan sebagainya itu sudah kita. Dan alhamdulillah kan beberapa hasil kajian kita kan sudah dilakukan. Kayak hari ini kan Pemprov Riau sudah menganggarkan menambah Bosda misalnya dari awalnya 800 menjadi berapa sekarang 1 juta sekian. Dan itu kan juga adalah bagian-bagian dari usaha kita untuk memperbaiki tadi. Jadi kalau terkait dengan SMA favorit sebenarnya hari ini tidak ada lagi yang namanya SMA favorit kan. Basis kita kan sekarang adalah zonasi. Jadi Permendikbud kalau yang terakhir lah misalnya Permendikbud itu kan mengatur bahwa zonasi itu ada 50%. Itu untuk siswa yang tinggal di sekitar tempatan lah gitu. Lalu ada kota untuk siswa prestasi. Ada siswa untuk anak pindahan luar kota, luar provinsi, dan siswa afirmasi. Karena siswa afirmasi ini itu wajib di PP tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan itu wajib menerima 20% siswa tidak mampu di setiap penerimaan. Nah, jadi kalau masih kita juga masih melihat kalaupun ada anggapan SMA favorit gitu ya mungkin juga perlu ditelusuri gitu hulunya di mana lagi kan. Padahal sebenarnya kan basis kita hari ini adalah zonasi sebenarnya. Ketika dia memang kita berharap ketika aturan itu ada diatur kayak Permendikbud, zonasi itu basisnya adalah kartu keluarga, dibuktikan paling lama 1 tahun sejak dia tinggal di sana kita patuh saja dengan itu gitu. Jadi saya menyarankan kita yang tidak berada di wilayah itu jangan mendaftar gitu kan, seharusnya begitu ya. Ini kan tujuan pemerintah kan memang untuk pemerataan. Jadi biar teman-teman yang ada di sekolah di daerah Taman Bina Widya mungkin Tua Madani itu juga terisi. Pagi akan mengurangi tingkat kemacetan juga karena orang yang di Tua Madani ngapain juga harus menuju ke Sail misalnya ketika risiko kecelakaan. Nah, itu tujuan sebenarnya. Jadi ketika udah dibagi zonasi kita pikir
warga yang berada di situ yang harus mendaftar. Walaupun saya juga memahami yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya masih ada masalah sebenarnya. Nah itu sudah kita sampaikan secara tertulis hasil kajian kita. Walaupun belum semuanya dilaksanakan mungkin, tapi paling tidak ada beberapa poin-poin penting yang tidak mungkin bisa kami sebutkan yang sudah kami sampaikan kepada gubernur saat itu untuk dilakukan perbaikan. Mungkin ya kita terus kawal lah bagaimana supaya PPDB kita semakin baik. Amin. Bang Dasuki ingin menambahkan? Ya, saya hanya menambahkan bagi masyarakat bahwa di dalam undang-undang pelayanan publik yang mengawasi pelayanan publik itu bukan hanya ombudsman, ya, tapi ada masyarakat, kemudian ada DPR, DPRD, kabupaten dan provinsi, dan juga ada ombudsman. Jadi ketika Barabas kemudian membuka kanal pengaduan pelayanan publik, itu bagian dari masyarakat dengan program citizen jurnalis kami. Iya, itu tidak salah. Jadi tidak semua laporan itu harus ke ombudsman. Kalau semuanya dilaporkan ke ombudsman, kalang kabut kita. Itu impossible saya kira. Ya. Jadi itulah perlunya masyarakat juga berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik, bisa mengadu kemana saja, ke DPRD, ke ombudsman, bahkan ke Barabas, bagian dari partisipasi itu. Baik. Dan kemudian tadi juga sudah disinggung, ya kita juga berharap kepada pemerintah terutama sediakanlah unit-unit pengaduan itu agar masyarakat yang merasa dilayani tidak baik tidak kemana-mana berbicaranya atau di media sosial dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibaca oleh di mana-mana. Tapi silakanlah itu dibuat unit pengelolaan pengaduannya, kemudian dikelola dengan baik karena pengelolaan pengaduan di pemerintah itu adalah bagian dari pelayanan publik itu sendiri. Kalau pelayanan publik tidak ada unit pengelolaan pengaduan itu belum sempurna. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 2009. Ya, pas itu Pak Denny hafal pasalnya. Luar biasa. Dan itu kita dorong ya dari Ombudsman sendiri mendorong untuk hal itu bisa dilakukan oleh penyedia pelayanan publik ya. Kita berkali-kali sampai terakhir tuh tahun lalu Bang ya. Tahun lalu kita undang seluruh bupati wali kota Seriau. Khusus untuk Pemprov itu kita undang beberapa, hampir 80% kita undang kepala-kepala OPD. Kita berkomitmen bersama, disaksikan oleh gubernur, disaksikan oleh dari kantor staf presiden, disaksikan oleh Pan-RB ya, Pan-RB dan dari Ombudsman Pusat. Kita buat komitmen bersama bahwa itu adalah kewajiban. Jadi sarana pengaduan itu menyangkut 3 hal, ada pejabatnya, ada sarana media pengaduannya, dan ketiga ada mekanismenya. Itu adalah bagian wajib dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Baiklah, terakhir mungkin kita sampaikan sekali lagi untuk Anda mitra kota yang ingin melapor ya bagaimana caranya dan kenapa harus ke Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bang Dasuki, Bang Denny silakan. Ya mungkin untuk kembali saya sampaikan kepada mitra kota, pendengar Barabas, jika Anda mengalami pelayanan publik yang buruk, dalam bentuk ada dugaan-dugaan maladministrasi yang berbentuk misalnya ada penyalahgunaan berlarut, ada penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan uang, imbalan, jasa, diskriminasi, tidak melayani dan sebagainya, boleh sampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Kita buka seluruh kanal pengaduan bisa melalui WA 0811 953 3737, boleh melalui email di pengaduan.riau@ombudsman.go.id, atau boleh melalui telepon 0761 888 100, atau kalau mau lebih nyaman lagi untuk datang secara langsung dengan prokes terbatas, mungkin boleh datang langsung ke kantor Ombudsman di Jalan Hang Tuah nomor 34, tepatnya di depan SD 51 di belakang SMA Haryani di sebelah kantor Lurah Sukamulya. Barabas FM Pekanbaru.